bisyai nahyun an diddihi. Ada lagi kalau ada kalimat itu disebutkan bisa saja ada mafhum muwafaqahnya, ada mafhum mukhalafahnya, tergantung konteksnya ya. Di sini saya mau ngambil wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Sapa wong sing beramal soleh dan beriman mendapatkan surga. Mafhum mukhalafahnya, memahami sebaliknya, berarti nek wong iku ora beriman, ora beramal soleh, ora entuk swarga. Dan ini Bapak Ibu nggak pakai syarat. Ya, syaratnya apa? Syaratnya hanya beriman dan beramal soleh. Apakah orang itu wong desa? Kaya wong Karangsari. Aku wong Karangsari kali masuk ini tangga itu ya. Saya mau Karangsari wong desa. Boleh nggak dapat surga? Boleh. Yang penting beriman dan beramal soleh. Wong tetangga, wong kota. Wong kota. Gitu. Bisa nggak dapat surga? Bisa Bapak Ibu. Yang penting beriman dan beramal. Wong sing ora tau sekolah, ora tau mangan bangku sekolah. Bangku kok dipangan. Orang yang yang tidak pernah sekolah, gaweane guru ning alas mau. Gaweane kepeken mawon. Boleh nggak masuk surga? Ibu-ibu yang nggak pernah ikut acara-acara dulu istilahnya sosialita, boleh nggak masuk surga? Yang ikut sosialita juga boleh nggak? Semuanya punya hak yang sama. Semuanya punya hak yang sama untuk masuk surga dengan catatan yang penting beriman dan beramal. Itu saja syaratnya. Saya ganteng itu badan. Bah, boleh masuk surga. Saya welek itu yang asal. Ya. Kan jelas Bapak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang kalau sih ngomong sing paling mulia di hadapan Allah itu sing klambine lanang. Nggih, benar kan gitu? Ya ada tuh. Bahwa Allah cinta yang indah ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Betul. Allah itu indah, senang sama yang indah-indah. Yang indah itu tidak harus mahal. Gitu? Bapak Ibu yang bajunya biasa-biasa kayak saya gini nggak usah minder. Ya. Besok yang kita nggak ditanya, "Kau ini piro klambimu?" Nggak ada. Semuanya ditanya, "Endi amalmu? Imanmu kaya apa? Imanmu iki ide apa mboten?" Kan teman-teman gitu. Imanmu iki tenanan ora? Engko ke iman tok. Iman insting, apa insting? Yang hanya di bibir saja. Kan ada ayatnya Bapak Ibu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada yang ngomongnya saya ini beriman pada Allah dan hari akhir. Tetapi dinas oleh Allah, dinas dalam Al-Qur'an wa ma hum bimu'minin. Ora, kowe ora iman. Enggak, kamu enggak beriman. Ternyata yang beriman hanya di bibirnya saja. Ya, wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kita semuanya Bapak Ibu, insya Allah semuanya masuk surga. Gitu? Syaratnya dua saja, iman dan beramal saleh. Ayat lain, wa may ya'mal minas sholihati wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadman. Sapa wong sing beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan, sedang dia adalah orang yang beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Besok di akhirat saya hidupkan, saya tempatkan kepada tempat yang mulia. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Di dunia ini nggak ada yang baik, hanya apa? Fata morgana saja. Gitu. Kelihatannya enak, duitnya oke, gitu. Ternyata ini duitku oke, hatiku ora tenang. Gitu. Banyak gitu. Banyak banget. Orang sing didelok wong iki lho, ngomong marate wong bedino kok ndelek duit. Nggo mangan sedina ora cukup. Tapi ternyata dia hidupnya tenang. Enggak ada yang paten, nah bahasanya keren sedikit. Enggak ada yang paten ini. Semuanya semu. Sing sugih ya semu, sing miskin ya semu, sing sedengan ya semu. Besok yang sesungguhnya kehidupan hayatan thayyibah itu hanya ada di akhir. Nah, sayangnya kita semua ini Bapak Ibu itu terjebak dalam kehidupan dunia. Gitu? Terus montang-manting direwangi korupsi. Korupsi ini ternyata menarik Bapak Ibu ya. Kemarin saya baca di medsos itu ada klasmen korupsi. Klasmen. Jadi ada tabel korupsi itu ya. Ada terakhir apa itu yang 900 triliun itu kan gua duit itu gua makan sakit itu gak ada korupsi gitu enggak apa ya gua mati diotong-otong buatan lah ditinggal Bapak Ibu ya. Baik, saya ingin menegaskan tentang amal soleh ya. Amal soleh itu nopo Bapak Ibu? Perbuatan baik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tuntunan agama. Itu amal soleh. Itu rawaton, gitu. Bukan waton. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan agama. Itu amal soleh. Yang kedua, perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama. Jadi konteksnya beramal soleh itu memenuhi kewajiban agama. Sholat jelas ada perintahnya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jelas. Jadi kalau kita melakukan perintah agama itu berarti kategorinya amal soleh. Yang tadi sungguh. Jadi sholat apun edaiti apa edaiti? Coba tadi bahasa ini bahasa Bangladesh, bangsa Lampung besok. Begitu kan ini asli Lamongan. Ini ada bahasa yang buatan jog dengan pantat. Ya, beda itu apa? Yes, orang serius itulah ya. Sholat karo lamun, Allahu Akbar. Malah belum kuning di orang-orang. Gitu. Ya, itu berarti beda itu sholatnya. Ya. Tapi caranya beda berarti ya serius Bapak Ibu ya, serius kita sholatnya serius. Terus begitu Allahu Akbar berarti yang maha besar hanya Allah, yang lain kecil banget ya, kecil. Ini terus kembali aku nih sholat selalu eling macam-macam, bisa rasa sholat wae timbangnya rasa khusyuk buatan Bapak Ibu. Jadi suatu hari Nabi itu ditanya oleh sahabat. Ada tiba-tiba sahabat datang, ya. Datang kemudian mengadu, Rasulullah, saya ini loh kalau sholat itu nggak bisa khusyuk. Begitu sholat itu mesti eling macam-macam. Ya. Dan apa jawabannya Rasulullah? Orang pokok. Ya. Kowe terus sholat wae sak isamu. Pasti kowe di dalam sholat itu mesti begitu ingat yang lain-lain, nanti kamu akan kembali ingat kepada itu jawaban Rasulullah. Bukan terus jawab, kowe di sholat ora bener rasa sholat wae. Bukan. Justru Nabi mengatakan orang kok sholat terus. Gak usah khawatir, terus sholat. Oh gitu Rasulullah. Iya. Oh gitu Rasulullah. Iya. Allah itu justru melihat Anda
ketika sadar di dalam sholatnya. Allahu Akbar, eling panci, eling kunci, eling apa. Terus tiba-tiba, oh iya itu lagi sholat. Ya, ternyata Bapak Ibu, Allah itu menunggu itunya. Menunggu apa nih? Menunggu elingnya itu tadi. Gitu. Kata Nabi, loh kok gitu, kata sahabat, kok gitu ya Allah Rasulullah. Iya, itu bagaikan orang tua, bagaikan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan, latihan berjalan. Kita ibu kalau ayo bong, ini terlalu Lamongan, ini loh, bukan latihan ini latihan melangkah gitu. Ayo kesini gitu ya. Apa yang ditunggu? Begitu anak itu jatuh, ditunggu bangkitnya lagi. Oh, ayo, tangi. Melaku dari mana? Sini lagi. Itu gambarannya Rasulullah. Jadi Allah itu menunggu orang yang sholat itu ketika dia lalai, ya, ketika dia ingat macam-macam, ditunggu oleh Allah. Kapan gue harus balik? Gue harus kapan sholatmu? Itu yang ditunggu oleh Allah. Maka kata Nabi, gak apa-apa sholatmu seperti itu. Tapi justru yang ditunggu oleh Allah itu adalah ketika kamu sadar, Allahu Akbar, panci ning ndi, ulek-ulek ning ndi, waeling, walah duitku mau ning kono ning sak, ukunangan bapake dicukup bapake. Ya. Ternyata terus eling, yo lagi sholat. Ya, ketika ingat itu Bapak Ibu yang ditunggu oleh Allah. Sama dengan ibu-ibu ketika menunggu anaknya jalan, latihan jalan itu, begitu jatuh ditunggu lagi bangunnya. Ini gambarannya Rasulullah, bukan saya yang ngomong. Nanti dibaca di bukunya, saya lupa baca di kitab apa. Ya, yang kedua, amal soleh itu suatu perbuatan baik yang bermuara pada kebaikan dalam kehidupan manusia secara luas. Amal soleh itu Bapak Ibu, menurut definisinya ulama ini pasti berdampak positif buat orang banyak. Dengan zakat, apa ada efek negatifnya? Benar ada dia? Tidak ada. Dengan sholat, apa ada orang yang merasa disakiti? Tidak ada. Itulah bukti bahwa amal soleh itu berefek, mempunyai dampak positif buat orang. Dengan haji, ada orang yang tersakiti. Yang tersakiti itu karena ini ya benten meleh. Beda lagi kalau orang, wah itu kok kocak haji, aku urung iso terus bergesi. Kayak koyo ning ndi ae benten. Itu karena masing-masing pribadi. Bukan karena perbuatan kita berefek negatif kepada orang. Kalau amal soleh pasti Bapak Ibu berefek positif. Sedekah, manfaat orang lain, ya. Sedekah sedikit, manfaat banyak. Manfaat. Sedekah banyak juga manfaat. Ora usah sedekah, nggak ada duit, apa yang dikerjakan? Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suatu hari Nabi diprotes oleh sahabat. Nabi, saya ini nggak bisa apa-apa Nabi. Saya nggak punya uang, nggak punya harta yang untuk sedekah. Enak fulan kaya Rasulullah. Si bapak saat itu enak, si ibu itu enak karena dia punya uang, banyak hartanya, dia bisa sedekah. Lalu terus, tapi karena nggak kita ini gimana Rasulullah? Kok nggak ada duit? Kota infaknya masjid al-Dihab kosong. Orang sing infak, bidik misi kesana ke belakang. Nabi diprotes sama sahabat. Tapi ya Rasulullah, saya tidak punya uang, nggak bisa sedekah. Apa jawaban Rasulullah? Ini orang dia duit kui, moco subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu gantinya sedekah. Dasar sahabat ini Bapak Ibu, kalau lomba itu lomba ibadah, bukan
Nabi kalau gitu itu ya, yang kaya juga bisa Nabi. Mereka punya uang bisa sedekah dengan hartanya, juga bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi besok kalau ada orang baca subhanallah terus jangan dilihat lagi dulu mau subhanallah terus, jangan, itu beda kasusnya. Ya. Nanti terus lihat rajin kan baca subhanallah alhamdulillah, berarti rajin kegiatan ya. Itu apa, untuk pengganti amal saja. Ya. Nabi beri jawaban oleh sahabat. Nabi ya, mereka juga bisa, orang kaya itu di samping sedekah memberikan hartanya, juga bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, itulah takdir manusia. Jadi manusia itu memang ada takdirnya yang kaya, ya, ada takdirnya yang tidak punya. Jadi buatan usah apa? Buatan usah gegerisi atau gegerisi. Suke ya ben suke, sing ora duwe rasa pinter. Yakin Bapak Ibu, ning dunya iki ora suwe. Nggih ta? Berapa tahun coba? Pol-pole 100. Ini saya punya simbah itu meninggal setelah dihitung sama bapak itu, katanya simbah ini umurnya 106 tahun. Nah itu juga sudah tua gitu. Kalau Nabi memberi ajaran umatku, umurmu kuwi antara sitina wasabani, antara 60 sampai 70 tahun. Singgung 70 langkung itu bonus. Nek bonusnya tinggi sing sae. Gitu. Itu aja. Si umur nyampe ya berusaha menjelang itu sing sae. Kan tetep awak lagi. Hampir mau berusaha pada. Ya. Baik. Jadi yang ketiga tadi, amal soleh itu amal perbuatan yang bermuara kepada kebaikan dan pasti berefek positif buat orang banyak. Kalau ada amal perbuatan yang dikira baik ternyata tidak berefek positif bagi masyarakat, itu tidak masuk klasifikasi amal soleh. Pun kita nanti bisa milah-milah, ya, kita bisa melihat menilai masing-masing perbuatan itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ya, amal soleh itu bisa dibagi menjadi 3. Satu, amal soleh untuk dirinya sendiri. Yang kedua, amal soleh itu untuk apa? Keluarga. Ya. Yang ketiga, amal soleh untuk lingkungan sekitar. Tadi sudah di awal disampaikan. Jadi amal soleh itu perbuatan yang baik, yang dilakukan sungguh-sungguh, ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan ajaran agama, ya, dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya. Kemudian apa bedanya perbuatan baik dengan perbuatan yang dikategorikan amal soleh? Banyak Bapak Ibu saya menjumpai orang berkata, sing penting ngelakoni keapian. Yang penting melakukan perbuatan baik. Ora usah mikir agamane, saya 100% enggak setuju. Ya, karena nggak bisa. Jelas di nas Al-Quran itu, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Syaratnya harus orang beriman. Kalau nggak beriman, apapun perbuatan baiknya tidak klasifikasinya, tidak dikelompokkan, tidak digolongkan perbuatan amal soleh. Sama-sama nyun sewu saya contohkan, tetanggi jenengan
sama-sama nyumbang 100.000, jenengan sumbang 100.000. Yang tetangga tidak beriman, maka nilainya bukan amal soleh. Jenengan masuk amal soleh. Itu bedanya. Nggak bisa orang mengatakan yang penting berbuat baik, ora peduli, ora usah ndelok agama. Saya 100% nggak setuju. Karena kuncinya adalah di iman. Kalau nggak iman, jauh, nama jauh, kosong. Besok di akhirat nggak ada apa-apa. Nuntut, siapa yang dituntut? Musalamu dewi. Aku biar nyumbang orang-orang catatannya. Enggak. Maka syaratnya pada amal soleh itu Bapak Ibu, satu harus iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba Nabi. Wis bener iman. Wis bener ittiba Nabi. Tapi ada yang lobang, yaitu dari sisi keikhlasan. Bener wis nyumbang, bener sholat, bener macam-macam, tapi ternyata dia melakukannya tidak maka nilai amal solehnya menjadi berkurang, tidak maksimal. Bisa saja ketidakikhlasan itu bisa menggugurkan amal soleh. Tidak harus dipenuhi. Ya ikhlas, ya iman, ya ada tuntun, itu amal soleh. Paham ini? Tuh ya. Nah, amal soleh pribadi itu Bapak Ibu ya gampang ya. Zikir tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ramadan ini Bapak Ibu panjenengan maksimalkan zikirnya. Doa yang paling dibaca, yang sering dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan pun jelas dong amal di bulan Ramadan. Sebutan bulan Bapak Ibu untuk bulan tidak ada sebanyak bulan Ramadan. Kalau bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram itu selain nama bulan itu sendiri, dia disebut atau diberi julukan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Oh, Dzulhijjah bulan haram. Oh, Dzulqa'dah bulan haram. Oh, Muharram bulan haram. Tidak ada lain. Tapi kalau Ramadan banyak macamnya. Ada sebut Syahrul Mubarak, ada Syahrul Siyam, ada Syahrul Jud. Apa Syahrul Jud? Syahrul Jud itu bulan berbagi. Ada disebut apa? Syahrul Ghufran. Ya. Maka tadi kita ikatkan amal soleh ini. Mumpung Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Berkah itu apa Bapak Ibu? Al-barakatu ma huwa al-barakah. Al-barakatu iya ma tu'izzuka li'ibadatillah. Yang disebut barokah itu ma tu'izzuka bi'ibadatillah, sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang mendorong, sesuatu yang membangkitkan dirimu semakin dekat, semakin kuat ibadah kepada Allah. Itu namanya barokah. Dan Ramadan ini bulan penuh barokah, atau bahasa kita bulan penuh berkah. Bukan 3 titik nanti jadi berkat loh. Ya, dulu kalau di tempat saya Bapak Ibu, kalau ada kondangan manten itu pasti bawa berkat itu. Di Jogja ternyata nggak ada ya, nggak ada. Ada ya? Malah kan gedung, malah ini kan pula kan ini kampung atau rumah orang itu. Maka kunjur di Jawa Sino berkat.
Dan itu yang saya tunggu. Bapak saya pulang jam 12 malam, saya tunggu berkatnya. Jam 1 malam, saya tunggu berkatnya. Ternyata itu nikmat. Sekarang kangen sampai itu saja. Bapak saya nggak ada yang akan berkat. Oke, kembali. Syahrul Mubarak adalah bulan penuh berkah. Bulan yang menggerakkan kita semakin semangat beribadah. Kalau kita tidak bisa memaknai Ramadan semakin meningkatkan ibadah kita, berarti kita ketinggalan kereta. Kereta apa? Kereta berkahnya bulan Ramadan. Ramadan mungkar napa mungkar? Turun mawon ya, berkahnya hilang gitu. Ya tidur boleh, timbangan yang rasanya lebih baik. Itu maksudnya, bukan puasa terus turu boten. Timbangan yang gunemi wong, timbangan yang rasane wong mending dipakai di. Itu namanya tidurnya orang puasa adalah pak, bukan suruh tidur. Ya. Dan itu kalau turu pak, ya tidak. Timbangan yang rasane, tidak. Timbangan yang ngaji saya pundi. Ya saya ngaji. Jadi berkah itu tadi apa? Matuli suka dan ibadah, sesuatu yang membuat Anda semangat mendekat kepada Allah. Kalau istri punya suami yang suami berkah, berarti kehadiran suaminya membuat ibu-ibu, membuat istrinya semakin semangat beribadah. Bapak punya istri yang barokah, berarti istrinya mampu menggerakkan bapaknya untuk semakin beribadah. Makin jenengan cek ya Pak. Aku nono bapak itu tambah malas ke masjid. Mergi nopo? Nah itu urusan rumah tangga benar. Bapak juga sama. Aku nono bojo itu rasa masjid kan. Berarti bojone orang nopo? Orang berkah. Jenengan punya harta, ya, punya harta. Oke, yang tambah mumet, betul di suatu masjid berarti hartanya tidak. Punya ada harta, punya uang yang sedikit, tapi dengan uang sedikit itu rajin ke masjid, ya, rajin nyambangi wong tuane, rajin apa ngajari anaknya tadarus, berarti hartanya itu Makanya Bapak Ibu kalau kita menerima apa saja itu, biasanya apa tujuannya? Mudah-mudahan supaya kita semakin semangat, semakin tergerak untuk mendekat kepada Allah. Ini amal soleh yang pribadi, doa, zikir, istighfar, ya Bapak Ibu ya. Kemarin hari saya sampaikan Ramadan itu diistimewakan untuk membaca Al-Quran. Sore, siapa yang ke sore kemarin? Ada apa itu saya ya. Nah, jadi menjelang buka doa istighfar. Kemudian amal soleh yang berkaitan dengan keluarga. Banyak contohnya, tanggung jawab nafkah terhadap istri dan anak. Siapa yang tanggung jawab nafkah pada keluarga? Bapak. Berarti kalau bapaknya pergi kerja, Bapak Ibu ya, itu berarti bapaknya sedang beramal soleh. Jangan doai, ojo malah dicek, Pak yang di Pak, coba video call Pak yang di Pak. Bapak lagi kerja, curigai didoakan ya. Contoh itu loh siapa? Ada presiden kita yang Profesor Habibie. Pak Habibie itu Bapak Ibu, salah satu cerita menariknya dari beliau itu. Kalau beliau kerja belum pulang, apa yang dilakukan istrinya? Istrinya itu nunggu Bapak Ibu, nunggu Pak Habibie pulang itu sambil baca Quran. Bosan ditelepon, kok urung boleh Pak, ini Pak. Coba video call Pak, ini Pak. Kamu sama siapa, di mana? Tidak ada. Bu Aiman itu menunggu Pak Habibie pulang itu sambil baca Quran. Terus nunggu pulang.
Nanti kalau pulang disambut, boten di tuh, ya. Itu ya. Yang berikutnya amal soleh, mendidik istri, ya, mendidik anak, itu amal soleh untuk keluarga. Kemudian untuk ibu-ibu menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami. Ojo malah yang ber, bapak dulu ini seperti kanan ini, ya. Untuk bilangin menjadi, ya. Amal soleh untuk lingkungan, ya, menjaga lingkungan, ojo dirusak, ya. Jangan diobrak-abrik. Dunia ini bukan punya kita sendiri, dunia ini punya anak cucu kita. Makanya di Al-Quran jelas Bapak Ibu, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Dikatakan pada orang-orang, ya, Al-Quran sebutkan, kowe aja merusak dunia ini. Dunia ini, barang-barang yang ada di dunia ini bukan hanya milikmu. Itulah kira-kira bahasa kita. Ya. Apa jawabnya? Qalu innama nahnu muslimun. Ora, aku ini berbuat baik, bukan merusak. Padahal Allah mengatakan ora, kowe ini merusak. Ya, dikira korupsi itu nggak merusak, Bapak Ibu. Korupsi jamaah yang volunteer. Ajur Bapak Ibu. Pun kalau korupsi ini nggak berhenti di negara kita, tunggu saja kehancuran negara. Tunggu saja kehancuran negara. Kalau korupsi tidak berhenti, hancur negara. Hancur. Bagaimana? Waktu digarong sama kata ini. Apa dikatakan korupsi? Bilang aja mereka garong. Kalau garong itu nanti mereka